Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang TWK yang lebih hot dari video-video sebelumnya nih teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, aku mau nyaranin sama kalian, jangan lupa di klik subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat yang udah subscribe nih, aku ucapin terima kasih banget karena kalian sudah mendukung channel aku. Udah tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke soal TWK-nya, aku bakalan ngebahas PR yang kemarin. Yang kalau kalian belum lihat videonya, kalian tonton dulu videonya ya. Terus nanti di video terakhirnya itu aku ada ngasih PR dan ini pembahasan dari PR-nya. Oke teman-teman, di sini soal TKP. Aku bakalan baca soalnya dulu ya, kita baca sama-sama. Andi adalah kepala bagian di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi, karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai bolos. Pada hari kedua, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahukan kemana Yanto, karena sudah 2 hari tidak dapat dihubungi. Jika Anda Andi, apa yang Anda lakukan? Oke teman-teman, jadi di sini masalahnya itu si Andi itu nggak boleh ngomong ke siapa-siapa kalau Yanto itu ada urusan tugas. Nah kemudian datang nih si tamu pejabat dari provinsi meminta agar Andi memberitahukan kemana Yanto pergi. Nah sedangkan kalian udah janji sama Yanto kalau kalian nggak bakalan bocorin rahasia dia. Jadi kalau misalnya kalian Andi, apa sih yang harus kalian lakukan teman-teman? Nah di sini jawaban kalian apa? Aku langsung aja ya teman-teman ke jawabannya. Nah jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ini menurut aku ya teman-teman. Nah ini menurut aku jawaban yang paling tepatnya. Nah coba kita lihat satu-satu ya. Kita kupas dulu satu-satu optionnya. Yang A tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah janji. Ini menurut aku enggak ya teman-teman. Nah kenapa aku bilang enggak? Karena kan di sini tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah janji. Nah option A ini kurang baik daripada yang E. Nah, yang E ini lebih baik dari yang A, teman-teman. Nah, gitu kan. Jadi, si tamunya itu jadi nggak sakit hati juga sama si Andinya, teman-teman. Nah, ini kalau yang B, memberitahukan kemana Yanto pergi mengingat kondisi genting ini juga enggak ya, teman-teman. Karena kalian itu udah janji nih sama Yanto, gitu, teman-teman. Terus, yang C segera menghubungi Yanto dan memberitahukan kemana Yanto pergi. Nah, ini juga bukan ya teman-teman. Kemudian yang D mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. Dan ini juga bukan, ini kurang lebih sama dengan A. Dan jawaban yang paling tepat dan paling sopan itu menurut aku adalah yang E. Mengatakan kepada tamu bahwa Anda tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi. Oke, menurut teman-teman, jawaban teman-teman apakah sama dengan aku? Kalau misalnya jawabannya beda, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita next ke soal TWK yang nomor 1. Nah ini dia soal nomor 1 teman-teman. Dikutip dari kompas.com, terdapat 6,9 juta orang pengangguran sebelum COVID-19 yang terus bertambah sekitar 2,9 juta tiap tahunnya dari angkatan kerja baru. Belum lagi yang di PHK karena COVID-19, sekitar 3,5 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah saat ini fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari COVID-19. Menurut Erlangga, angka pengangguran yang melonjak dikarenakan COVID-19 jika tidak ditangani secara tepat akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Langkah pemerintah dalam merespon kebutuhan untuk perluasan lapangan pekerjaan tersebut merupakan pengamalan sila. Oke teman-teman, di sini kunci fokusnya itu ada di sini. Nah, mana dia? Pemerintah saat ini fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari coronavirus, teman-teman. Nah, jadi di sini tindakan pemerintah itu mencerminkan sila keberapa, teman-teman? Ayo komen di kolom komentar ya. Oke, di sini aku langsung jawab nih, teman-teman. Menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Nah, sila kelima ya, kalian bisa buka lagi nih butir-butir Pancasila tentang keadilan sosial, teman-teman. Nah, di situ kan
pemerintah saat ini fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaannya. Jadi pemerintah itu mengupayakan kalau seluruh rakyat Indonesia itu harus punya pekerjaan, teman-teman, untuk menekan angka pengangguran ini, teman-teman. Dan itu termasuk ke butir Pancasila yang kelima ya, teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian bisa buka-buka lagi nih butir-butir Pancasila ya. Oke, kita next ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2, teman-teman. Caca adalah PNS di Kementerian Keuangan. Caca dikenal sebagai karyawan atau pegawai yang jujur, bijaksana, dan konsisten yang tinggi. Dari sikap itu, Caca menjadi salah satu ASN terbaik di lingkungan instansinya. Perilaku atau sikap yang dimiliki Caca salah satu contoh hasil dari... Oke, teman-teman, menurut kalian apa? Aku baca nih yang optionnya A. Motivasi sebagai salah satu kunci kesuksesan setiap orang dalam menjalankan nilai dan norma yang berlaku. B. Pengalaman akan menentukan dirinya bisa dipimpin dan bisa memimpin karena tindakannya konsisten. C. Keberanian untuk berintegritas akan membantu seseorang dalam berprestasi. D. Kapasitas seseorang akan menentukan seberapa besar dirinya layak dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang E, integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Oke, teman-teman, di sini di soalnya itu ada kata jujur, teman-teman, yaitu Caca adalah PNS di Kementerian Keuangan. Caca dikenal sebagai karyawan pegawai yang jujur, bijaksana, dan konsisten, teman-teman. Nah, 3 perilaku ini merupakan pencerminan dari sifat apa, teman-teman? Ya, sifat integritas ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku langsung aja jawab. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten, teman-teman. Nah, terus kenapa aku nggak pilih yang C? Keberanian untuk berintegritas akan membantu seseorang dalam prestasi. Di sini nggak masuk ke soalnya, nggak nyambung ya, teman-teman. Jadi yang C bukan. Kemudian yang A, kita lihat motivasi sebagai salah satu kunci kesuksesan setiap orang dalam menjalankan nilai dan norma. Ini juga bukan, teman-teman, karena di soal itu nggak ada tuh menyinggung motivasi, teman-teman. Di soal itu dijelaskan bahwa Caca itu sebagai orang yang jujur, bijaksana, dan konsisten. Makanya dia dianggap menjadi ASN yang paling baik nih di lingkungan instansinya, teman-teman. Jadi nggak ada kaitannya sama motivasi. Kemudian yang B, pengalaman akan menentukan dirinya bisa dipimpin dan bisa memimpin karena tindakannya konsisten. Itu juga bukan. Di soal nggak ada berbicara tentang pengalaman, teman-teman. Dan juga kita nggak tahu nih si Caca itu udah berapa lama sih jadi ASN, teman-teman. Jadi enggak ya. Kemudian yang D, kapasitas seseorang akan menentukan seberapa besar dirinya layak dipercaya oleh orang lain. Ini juga bukan, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 3. Pemerintah Indonesia menetapkan sebuah kebijakan di mana sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi bahwa tiap pelajar wajib diberikan materi kewarganegaraan. Hal ini merupakan wujud bela negara di lingkungan pelajar pada umumnya. Hal ini dilakukan sebagai wujud upaya dasar dalam A. Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia. B. Dasar dalam melawan segala ancaman dari dalam maupun luar negeri. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Menerapkan kewajiban sebagai warga negara sesuai pasal 27 ayat 3. E. Menjaga persatuan Indonesia karena banyaknya kemajemukan yang ada pada bangsa, teman-teman. Oke, di sini kenapa kita dari SD sampai kuliah bahkan terus ada pelajaran PKN, teman-teman. Nah, apa sih kira-kira wujud upaya dasar diadakannya pelajaran kewarganegaraan, teman-teman? Di lingkungan pelajar ya, teman-teman. Ini kita berbicara di lingkungan pelajar. Nah, jadi kalau berbicara tentang lingkungan pelajar, jadi jawaban yang paling tepat tuh apa, teman-teman? Aku langsung jawaban yang paling benarnya aja ya, teman-teman. Yaitu adalah yang E, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Maaf tadi ada gangguan sedikit, jadi kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, kenapa nggak A nih, teman-teman? Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ingat, teman-teman, kita itu sebagai pelajar. Nah, apa sih alasan adanya PKN di lingkungan sekolah, teman-teman? Gak mungkin dong kalian sebagai pelajar harus mewujudkan perdamaian dunia, kalian perang-perang, enggak ya, teman-teman. Jadi yang di sini aku eliminasi.
Nah, oke. Kemudian yang B, dasar dalam melawan segala ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ini yang B juga enggak ya teman-teman, karena ini masih internal, kawasan internal ya teman-teman, belum mencangkup ke luar negeri teman-teman. Jadi yang B itu enggak. Kemudian yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini lebih mengarah ke setiap warga negara Indonesia itu wajib melakukan mendapatkan pendidikan 9 tahun ya teman-teman, 12 tahun sekarang kayaknya ya teman-teman. Nah jadi yang C ini bukan konsep dari soal teman-teman. Nah jadi yang C enggak. Yang D, menerapkan kewajiban sebagai warga negara sesuai pasal 27 ayat 3. Oke, 27 ayat 3 bunyinya apa teman-teman? Tiap-tiap warga negara wajib melakukan bela negara ya teman-teman. Jadi di sini juga enggak teman-teman. Karena ingat yang ditanyakan adalah hal ini diadakan materi kewarganegaraan ini dilakukan sebagai wujud upaya dasar dalam apa teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, menjaga persatuan Indonesia karena banyaknya kemajemukan yang ada pada bangsa. Gimana kita kan banyak ras, agama, terus itu kalau kita nggak diajari tentang kewarganegaraan, tentang negara nih teman-teman, pasti kalian selalu ada yang namanya membuli satu sama lain teman-teman, karena nggak diajari tentang sifat toleransi ya kan. Nah jadi jawaban E yang paling tepat. Oke, kita next ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Sebagai bentuk pelaksanaan kehidupan beragama yang tertuang dalam Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah A, menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama. B, menghimpun potensi umat beragama dalam wadah Karang Taruna. C, membuat peraturan yang jelas dalam pelaksanaan hidup beragama. Kemudian yang D, sering mengadakan dialog interaktif antara pemimpin agama. E, mengangkat seorang tokoh agama panutan yang dihormati. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya yang mana nih yang paling tepat nih teman-teman? Kita baca tadi ada kuncinya, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat. Apa sih upaya yang harus kita lakukan teman-teman? Oke, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama. Nah, jadi di sini yang A itu nggak ada tuh yang namanya membeda-bedakan agama. Jadi kalau kalian agama Islam, kalian membantu Islam aja. Kemudian kalau kalian Kristen, membantu Kristen aja. Tapi walaupun kalian Islam, misalnya agama non-muslim ada masalah, kalian gak berhati untuk membantu teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nah, sedangkan yang B, menghimpun potensi umat beragama dalam wadah Karang Taruna. Ini menurut aku yang B enggak ya teman-teman. Menghimpun potensi umat beragama ini enggak nyambung sama konteksnya teman-teman. Sedangkan dalam konteks soalnya itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat teman-teman. Jadi enggak ya. Kemudian kalau yang C, membuat peraturan yang jelas dalam hidup beragama. Nah ini juga enggak teman-teman yang C. Karena setiap agama pasti udah punya aturannya masing-masing gitu kan. Nah kemudian yang D, sering mengadakan dialog interaktif antara pemimpin agama. Ini juga bukan teman-teman. Nggak masuk, nggak nyambung teman-teman. Kemudian yang E, mengangkat seorang tokoh agama panutan yang dihormati. Ini enggak teman-teman. Misalnya panutan yang dihormati itu agama Islam, agama Kristen. Nah kan mereka punya panutannya masing-masing teman-teman gitu kan. Jadi enggak. Jadi yang jawaban paling tepat itu adalah yang A ini teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah ini dia soal terakhir teman-teman. Nah di sini kalian boleh screenshot nih soal ini, kemudian nanti komen di kolom komentar apa sih alasan kalian milih option di antara kelima option ini, dan terus nanti jawabannya bakalan aku bahas di video selanjutnya.
Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku, dan jangan lupa ya dikerjain PR TWK dari aku, komen di kolom komentar, nanti di next video aku bakalan ngebahas PR-nya teman-teman. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya, supaya semua orang juga tahu tentang video ini teman-teman. Dan juga aku ucapin sama kalian yang udah subscribe dan udah nonton video aku ucapin terima kasih, dan juga jangan lupa follow Instagram aku. See you next video, bye bye.